Aku suka hura-hura. Hai Om Didi, hari ini sama Mei Chan. Tahu nggak sih sosok wanita yang dari dulu tuh dikagumi? Nah, Mei Chan pada awalnya waktu jauh sebelum hari ini ketemu sudah kita amati apa sosok seorang artis yang akan menjadi luar binasa. Bukan begitu binasa. Jangan luar biasa. Doain orang mati lu. Ya, Luar biasa. Oh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih Mei, namamu tuh ada panggilannya Mei, Dita. Kenapa nggak pakai nama lain kayak Yang Beb gitu loh? Artinya ada sesuatu yang mengena di orang-orang gitu loh. Soalnya lahirnya Mei gimana? Gitu ya? Kalau lahirnya September, nama saya Sepchan. Oh, siap. Iya. Sepchan. Siap. Nah, gitu. Mei Chan itu Siap. Mei Chan itu artinya Mei dan Chan. Chan itu apa tuh? Chan itu sebetulnya waktu Maya kasih nama Mei Chan, jadi dia nanya, kamu tuh di band teman-teman kamu panggilnya apa? Banyak panggil Dita Chan sih, karena katanya mukaku kayak orang Jepang, kayak orang Korea. Tanggal lahir lu kapan? Mei. Yaudah Mei Chan aja deh. Udah, jadi gitu aja. Panggilannya Chan itu berangkatnya karena Tanggal lahir Mei. Enggak, Channya itu. Itu karena teman-teman dulu suka manggil saya Dita Chan. Oh, emang nama aslimu siapa sih? Dita Anggreni. Oh gitu. Gitu. Chan itu dari mana sih? Kalau Dita Anggreni, Dita. Chan itu kan kayak istilah orang Jepang ya. Nama-nama orang Jepang kan Chan. Oh, Ya gitu nggak ya. ngerti lah anak-anak dulu. Anak-anak tongkrongan, oh ya cantik, Dita cantik, ya Mei Chan, Mei Chan cantik gitu. Chan, memang kamu ada peranakannya Mei. Kayaknya kalau aku lihat sih sedikit ada Cina-Cinanya, benar nggak sih? Ya campur lah, campur. Oh. Sebetulnya dari keluarga mama itu Manado, Poso. Kalau papa tuh Jawa, tapi ada Belanda, ada Eropanya. Jadi saya nih a blasteran. Blasteran Jawa. Iya. Blasteran Jawa sama Manado. Gitu. Poso. Iya. Jawa Poso. Oh. Iya, saya ini blasteran. Gitu. Cantik kali kau. Iya, ini Jawa Poso ini. Tapi dari orang tua kamu mirip ke bapak apa ke ibu sih? Kalau kata teman-teman sih mix dua-duanya. Kalau kata bunda, aku mirip papa. Oh gitu. Iya. Bapakmu cantik dong ya, kalau gitu. Yo bapak aku ganteng. Kan kamu cantik, kamu perempuan. Ya tapi kan kalau lahirnya cewek ya ayu bapaknya ganteng. Oh iya. Bapak saya kayak Syarukan. Serius? Serius. Kayak Syarukan yang pemain. Kalau kita punya anak seperti apa ya? Aduh, kayaknya lu belum menopause ya. Iya. Mei, dari dulu aku lihat kamu seksi, Mei. Nggak mengundang birahi orang-orang nggak sih, Mei? Waduh, birahi. Kadang-kadang kan aku jujur ya sebagai laki-laki yang lihat kamu aja udah bergetar, Mei. Kamu tuh nggak mencoba untuk berkerudung gitu atau berseksi nutup badanmu supaya nggak kelihatan seksi. Ini ketutup. Ini belanmu kelihatan, Mei. Jangan nih kelihatan. Enggak, sebetulnya aku tuh kalau sehari-hari kalau pergi tuh ya sesuai acara lah. Kalau pergi meeting ya baju ketutup. Kadang-kadang di Instagram aku kan banyak baju-baju yang pakai bikini lah ya itu kan lagi di pantai. Saya kan bukan lagi pemotretan studio pakai bikini Kak gitu. Kalau lagi di pantai kan kita ya pakai baju berenang, lagi snorkeling, diving, terus foto masukin IG. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau ngeliat IG ku tolong dipilah-pilah ya netizen. Kalau ngeliat IG saya lagi bajunya sedikit kurang kain, itu pasti saya habis snorkeling atau diving. Jadi bukan rencana photoshoot yang berbikini, enggak. Itu emang lagi snorkeling, lagi berenang, lagi diving ya foto-foto ya pasti bajunya kebuka lah. Oh, tapi sehari-harinya kamu nggak seperti itu kan? Enggak tergantung acara. Kalau acara dugem, kalau dating ya bajunya kebuka lah. Enggak, misalnya di sehari-hari di rumah misalnya. Ya kalau sehari-hari di rumah pakai baju tidur lah. Oh gitu, seksi-seksi juga. Enggak lah pakai pajamas ketutup kecuali ya lagi ada pacar. Oh sih. Ya bajunya rada kurang kain dikit lah bro. Agak-agak sedikit transparan ya. Enggak transparan, kurang kain dikit lah segini doang. Oh segini ya. Ya segini doang. Mau masih normal. Kalau segini bau. Ini macan keluar kandang ya. Nih, kalau kamu tuh ya, pesonamu tuh kalau di kamar pesona kamu kalau di kamar, Nek. Ini bapak-bapak bahasa
Mei, dengerin dulu. Itu langsung buat bercermin, Mei. Kamu tuh Ini teman lama by the way, ini teman lama. Kita kenal lama banget. siap. Mei, waktu bercermin itu apa sih yang kamu lihat dari tubuhmu, Mei? Dari tubuhku? Iya, pada saat bercermin loh, Mei. Pesonamu tuh, Mei. Ya bercermin dari lahir kalau ngaca ya begini Enggak, kamu mukanya. bagian mana yang kamu lihat yang pertama kali gitu loh? Ya kalau bercermin ya mau umur mau 40 Kak. Jadi aduh kok nambah kerut di sini ya. Aduh kok ini begini ya, begitu gitu. Oh gitu, nggak ada pesona bisa senyummu atau sorry ya. Payudara gue kurang kenceng nih atau kurang kuat. Nah, kalau aku sadarnya begini. Aku ngerasa ada kan orang waktu kecil, waktu mudanya jelek, begitu tambah tua tambah cakep. Lagumu yang kemarin itu apa judulnya? Dunia Malam. Dunia Malam, lingkaran setan. Itu ekspresi kamu banget deh ya tentang profesi ya. Nah, betul. Kalau aku boleh jujur-jujuran, Mei, kamu kalau pacaran tuh ya, yang namanya pacar tuh, pikirannya ngeres nggak sih sama kamu? Bawaannya gitu loh. Aduh. Kita ngomong ke template aja lah. Orang kalau sesama lawan jenis kalau udah saling terjadi ketertarikan, ya pasti ada ketertarikan ke arah ke situ lah, bro. Iya, misalnya kamu nggak bisa mencegah gitu loh. Misalnya entar dulu ya setelah halal gitu, atau kan bisa aja entar dulu deh klipnya Dunia Malam itu kan kelihatan banget totalitinya sebagai seorang perjalanan profesi itu kan yang bermain seks di luar nikah gitu loh, Mei. Gini, aku jelasin ya. Jadi aku tuh masuk Duomaya kan di usia 22 tahun. Hari itu aku pindah Jakarta, keluarga semua di Malang. Kamu bayangin anak umur 22 tahun pegang duit. Tiba-tiba dapat ketenaran sebesar itu karena hari itu Duomaya juga di tahun 2008 tuh menjadi salah satu band terbesar di Indonesia. Bener-bener memang duniaku selama puluhan tahun. Pun sampai sekarang aku cari duitnya juga di klub-klub. Makanya disitulah tercipta lagu Dunia Malam karena ya ibaratnya kalau aku lagi perform di klub, at least ada lagu sendiri lah bro. Betul. Gitu. Dan Dunia Malam itu juga merupakan pengalaman pribadi aku gitu. Di situ menceritakan betapa struggle-nya seorang Mechan ingin keluar dari si dunia perdugeman itu, tapi berhenti 3 bulan, relapse. Balik lagi dugem lagi. Nanti tobat lagi, udah nggak mau minum alkohol, aku nggak mau ngerokok, 3 bulan 6 bulan bisa berhenti, relapse lagi, balik lagi dugem lagi. Jadi ya itu kayak makanya kan refnya Dunia Malam lingkaran setan, paginya tobat, malamnya kumat. Jadi itu sebenarnya pengalaman pribadiku. Iya, oke. Persoalannya kan di klip itu tergambar jelas tuh bagaimana wajahmu tuh saat ML ya. Enak aja, bukan ya? Orang-ono. Ada loh gue ngeliat. Orang-ono. Itu si siapa cowoknya tuh kayaknya menghadap ke wajah kamu menghadap ke atas gitu loh. Ya itu kan cuman gak uang orang-ono popo, ya ngono-ngono tolah, ngini. Tas aku menormalisasi bahwa itu adalah hal yang biasa aja. Nah itu tuh seremnya. Makanya aku bilang lingkaran setan karena setelah aku usia mau 40 baru sadar, gila ya, dulu waktu muda nakal banget ya. Cuman aku sekarang jadi takut ketika aku bilang ke teman-temanku, dulu aku waktu muda nakal banget. Dunia Malam yang pernah dilewati, ada satu kesan tersendiri nggak? Atau pengalaman yang khas yang memberikan kesan sampai saat ini nggak bagi Mechan? Ada nggak? Positifnya apa negatif? Apa aja deh, yang positif boleh, negatif boleh. Positifnya jujur ya. Ketika aku dugem-dugem, ada banyak momen-momen lucu sama teman-teman yang lagi jalan geloyoran, terus teman aku nyemplung ke got. Jadi atau teman aku yang dia lagi putus cinta, tiba-tiba aku pengen dugem, aku stres, atau pulangnya digotong pakai kursi roda. Jadi berarti begitu banyak hal-hal lucu dalam dunia perdugeman yang itu tuh sebetulnya menjadi sweet memories buat aku yang Dunia Malam tuh ada lucu-lucunya juga sih, komplak gitu lah, emang lucu gitu. Tapi hal-hal lucu itu juga diimbangin dengan hal-hal yang negatif, contohnya ngerusak kesehatan, terus menormalisasi komunitas yang sebetulnya di kalangan umum itu nggak bener, kita jadi nganggep enggak biasa aja, ngerti nggak? Karena komunitasnya kita menormalisasi hal itu. Jadi plus minus lah. Oke.
Oke, satu pesan terakhir. Pesan apa yang mau disampaikan lewat lagu yang berjudul Dunia Dunia Malam? Malam. Dunia Malam. Iya, oke, aku jelasin lagi ya. Dunia malam itu sebetulnya ambigu. Sekali lagi, buat kalian yang mendengarkan, di situ kan menceritakan betapa struggle-nya aku keluar dari dunia malam dan selalu on off, nyemplung enggak, dan pada kenyataannya kejadian di aku, pemilihan pacar ketika ketemu cowok di dunia malam ternyata it doesn't work. Pasti putus gitu loh. Jadi buat generasi muda, kalau kalian terjebak dalam dunia malam dan iman kalian cukup kuat, kalau bisa sih ya keluar aja dari dunia malam karena nggak sehat sih. Sebur ke dunia malam itu udah ibaratnya masuk ke lingkaran setan tersebut, untuk keluar itu susah sekali. Aku udah ngalamin, makanya buat kalian yang belum pernah mencoba dunia malam, jangan coba-coba. Aku lihat ya judul apa lagu angin Video apa, klip. video klipnya Dunia Malam. Sensasi kamu tuh bercinta tuh luar biasa, kayak beneran loh. Ada adegan. Adegan kayak main-main beneran loh. Istilahnya itu tayang beneran atau gimana sih? Enggak lah, gila. Karena enggak kelihatan banget Itu krunya ada puluhan itu di dalam ruangan, kakak. parah loh, itu seperti orang yang bener-bener melakukan adegan beneran gitu loh. Jadi gini, aku memang mau ada scene seperti itu karena kan sebetulnya Itu kalau permintaan kamu. permintaan aku. Karena gini, kalau kita bikin lagu dunia malam cuma nyanyi-nyanyi sambil joget-joget, itu nggak mencerminkan realita dunia malam yang sebenarnya loh. Karena emang dunia malam itu ada dunia yang di video klip itu tersebut, makanya Iya. nonton deh. Nah, waktu aku syuting sama Samuel Rizal, pemeran prianya, ternyata itu adalah syuting pertama kali aku adegan yang rada nyerempet sama cowok. Seumur hidup aku nggak pernah syuting aneh-aneh kayak begitu. Nah, itu sama si Samuel Rizal, dan kebetulan kita udah teman lama. Nah, ketika aku syuting, aku baru mengalami sebuah pengalaman pribadi bahwa oh ternyata waktu syuting, namanya professional artis, itu waktu syuting aku nggak ada sama sekali istilahnya horny sama si Sam atau apa. Itu bener-bener murni profesional kerja. Karena yang aku bayangin itu, oke, kamera dari sini, kalau angle-nya dari sini berarti adegan gue harus begini, tanganku harus ke sini, tangannya dia lagi ke sini, aku harus gini. Jadi itu cuman apa ya? Dunia videografi aja di otakku. Karena aku kan ya model lah istilahnya ya. Setelah syuting, aku nerusin scene-scene berikutnya. Baru begitu ngelihat hasilnya, wajah kayak beneran. Astaga. Wah, hasilnya begini. Jadi aku tahu, oh berarti artis-artis Hollywood yang lagi apa? Syuting yang adegan hot-hot kayak Blue Film itu belum tentu ketika mereka syuting itu ternyata terjadi chemistry yang gimana, karena aku sendiri yang ngejalanin itu pas syuting itu bener-bener profesionalisme. Seumur hidup aku nggak pernah bikin adegan sehot itu sih. Itu parah, itu emang ya ada rada-rada nyerempet Blue Film, tapi ya aku sendiri juga kaget melihat hasilnya sih. Tapi termasuk berani loh ini. Sebetulnya karena secara seniman aku dunia malam memang dunianya seperti memang itu. Nggak bisa dihindari. Jadi kita harus gambarkan bahwa kenyataannya realita dunia malam itu kayak gini bro, gitu loh. Kita harus realisasikan lewat visual dan juga lewat apa musik gitu loh. Tapi kalau boleh tanya ya, artinya ketika dengan pasangan gitu ya, dengan suami misalnya, ketika melakukan hal seperti itu, adegan kamu seperti itu juga ya, kayak di dunia malam. Yong bola mana pernah di video Nggak, kamu begituan. bayangin gitu. Kalian ini bapak-bapak ya. Atau posisimu kamu lebih banyak di atas atau di bawah? Nah, kalian ini bapak-bapak ya. Gua siram air atau Dia nggak mau tidur ya. Tapi yang jelas. ojo. Ampun ini lo, aduh ini kayaknya kalau ngobrol harus begini nih, ngomong sama dia nih gini terus nih. Mecan suci. Oke ya, sampai ketemu sama Mechan, Om Didi di berikutnya. Bye bye.